Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat sistem autentikasi user. Jadi contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Yang pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, saya akan menggunakan MariaDB. Database yang akan saya gunakan adalah database yang sudah saya buat di video sebelumnya, yaitu database DB Academic. Di sini saya menggunakan MySQL. Masukkan dulu password. Di sini saya menggunakan database DB Academic. Kita dapat menggunakan perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user di dalam database DB Academic sebagai berikut. Jadi untuk dalam kita menggunakan garis datar pada di atas menggunakan perintah SQL berikut. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan perintah select bintang untuk menampilkan seluruh data yang berada dalam tabel. Selanjutnya saya akan membuat form untuk proses login. Jadi pembuatan form login dapat ditulis menggunakan pub. Jadi di sini saya akan membuat suatu folder baru. Nama folder itu adalah folder login. Di dalam folder login saya buat suatu folder baru untuk menampung file-file template. Lalu di dalam folder template ini saya buat dua buah file dengan eksistensi book, yaitu login.form.pub dan main.pub. Lalu di dalam folder login ini juga saya akan tambahkan suatu file baru, file dengan eksistensi JavaScript, yaitu server. Di sini yang pertama saya mau membuat script untuk file login form.pub. Berikutnya saya akan membuat halaman utamanya. Di sini saya menggunakan file main.pub. Jadi halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke dalam sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menuliskan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Di sini saya akan ketikkan script-nya.
Berikutnya adalah menangani proses login. Jadi setelah kedua template-nya disiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan di sini saya mengetikkan dalam file server.js. Di sini scriptnya sudah jadi. Saya mau tambahkan datanya dulu di menggunakan MySQL. Di sini saya masukkan passwordnya. Harus pilih database-nya dulu. Di sini saya menggunakan database DB Academic. Lalu kita gunakan menu panel atas. Ini adalah isi dari tabel user. Saya menambahkan data baru. Di sini saya mau menambahkan data. User ID-nya itu Putri, username-nya Priscilia Putri, user password-nya adalah Putri. Di sini sudah berhasil tersimpan. Saya pergi ke Visual Studio Code. Sebelumnya saya jelaskan sedikit kode yang ini, console sampai dengan database, itu digunakan untuk membuat koneksi ke database. Lalu var session sampai yang di script ini digunakan untuk session. Lalu untuk mengaktifkan session kita bisa memakai session.startSession. Lalu ini request URL login and request.methodnya itu ini untuk mengambil nilai. Jika kita menggunakan post, maka dia akan mengambil nilai yang diinputkan ke form login. Lalu berikutnya lagi yang ini request.session has itu mengecek apakah sesinya sedang aktif atau tidak. Yang ini file template sama dengan book.reader file main book itu digunakan untuk memanggil halaman utama. Dan yang ini request.session.forget itu digunakan untuk menghapus isi variabel di dalam session. Lalu ini digunakan rest.writehead itu digunakan untuk redirect ke form login. Di sini kita menggunakan servernya di 3000.
Di sini saya masukkan user ID dan passwordnya, lalu klik login. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita memasukkan ID maupun password yang tidak ada di dalam database-nya, maka dia akan menunjukkan seperti ini, user ID atau password salah. Baik, sekian dari saya.